Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karin Catorianti, NIM 8605769914 dengan prodi PhD Prajabadan. Di sini saya membuat video tentang filsafat ilmu atau tugas 3. Yang pertama, makna pilar pendidikan. Pilar dalam konteks pendidikan bisa dimaknai sebagai unsur atau fondasi yang menopang keseluruhan sistem pendidikan, seperti tiang pada sebuah bangunan. Pilar pendidikan tidak hanya berdiri sendiri, tetapi saling berkaitan dan kerjasama untuk menjaga kestabilan arah dan fungsi pendidikan. Pilar itu meliputi nilai-nilai, tujuan, kurikulum, metode pengajaran, peran pendidik dan peserta didik, serta dukungan masyarakat dan kebijakan. Kalau pilar kuat, sistem pendidikan lebih tahan terhadap guncangan, misalnya perubahan teknologi, krisis sosial, atau tantangan ekonomi, sehingga tujuan mendidik, karakter, kecakapan, dan pendidikan akan tercapai. Yang kedua, prinsip Ki Hajar Dewantara. Prinsip Ki Hajar Dewantara yang populer dirangkum dalam 3 kalimat: ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangung karsa, tuturi handayani. Maknanya secara sederhana, ing ngarsa sung tulodo, yang di depan memberi teladan. Guru atau pemimpin pendidik harus menunjukkan sikap dan perilaku yang baik sebagai contoh bagi murid. Ing madya mangung karsa, yang di tengah membangun semangat saat berada di antara murid. Pendidik berperan membangkitkan motivasi, pengarahan, suasana belajar, dan memfasilitasi inspiratif anak. Yang terakhir, tuturi handayani, yang di belakang memberikan dorongan pendidikan, memberi dukungan dan keleluasan agar peserta didik bisa berkembang mandiri, bertanggung jawab, dan kreatif. Intinya, pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara bersifat humanis. Guru bukan hanya mengajar informasi, melainkan pembimbing yang mencontoh motivasi dan pemberdayaan. Soal ketiga, relevan dan tantangan di era digital. Yang pertama, relevan. Yang pertama, teladan atau ing ngarsa sung tulodo. Dalam ruang digital, perilaku guru, cara berkomunikasi online ketika bermedia sosial, menggunakan sumber informasi tetap jadi teladan bagi murid. Sikap kritis, disiplin waktu, dan etika digital dari guru membentuk kebiasaan peserta didik. Yang kedua, membangun semangat atau ing madya mangung karsa. Platform digital memungkinkan guru mendapatkan diri atau di tengah lewat diskusi interaktif, kolaborasi, proyek daring, dan penggunaan multimedia untuk memancing minat belajar. Yang terakhir, memberi dorongan atau tuturi handayani. Teknologi memberi peluang bagi pembelajaran mandiri, personalisasi, dan ruang eksplorasi. Guru bisa mendorong murid memilih jalur belajar, mengakses sumber, dan bereksperimen. Tantangan keteladanan digital. Banyak pendidik belum sepenuhnya menguasai literasi digital. Contohnya buruk atau misinformasi, perilaku tidak etis online bisa menular ke murid. Kesenjangan akses. Tidak semua murid punya koneksi atau perangkat yang memadai. Prinsip yang sama sulit dijalani bila infrastruktur timbang. Overload informasi. Dalam lautan konten,
membangun semangat belajar dan fokus. Jadi sulit, guru perlu memahami dan menyaring sumber yang tepat. Karakter interaksi sosial. Belajar daring bisa mengurangi interaksi tatap muka, sehingga aspek sosialisasi, empati, dan keterampilan non-kognitif perlu pendekatan khusus. Peran guru berubah, bukan hilang. Banyak guru yang merasa tertekan, harus menguasai teknologi, desain bahan ajar digital, serta menilai kegiatan online tanpa dukungan pelatihan dan waktu. Peran pembimbingan menjadi berat. Yang terakhir, privasi dan keamanan. Mengajar di platform digital membawa resiko kebocoran data dan bullying daring yang harus diantisipasi. Cara penerapan secara praktis. Prinsip Ki Hajar tetap relevan dan justru bisa menjadi kompas digital bila diterjemahkan secara kontekstual. Guru yang memberi teladan harus juga menunjukkan literasi digital, menunjukkan cara berverifikasi informasi, berperilaku etis, dan menjaga digital well-being. Saat berada di tengah, guru bisa memanfaatkan teknologi untuk menciptakan pengamanan belajar yang interaktif dan inklusif, tetapi dengan memiliki metode yang meningkatkan keterlibatan, bukan sekedar memindahkan ceramah ke layar sebagai yang di belakang. Guru perlu memberi ruang bagi murid bereksplorasi dengan bimbingan, memperkuat kemampuan belajar mandiri sambil tetap memantau perkembangan karakter. Beberapa langkah praktis. Yang pertama, melatih literasi digital bagi guru dan siswa, termasuk etiket, keamanan, dan penilaian sumber. Yang kedua, desain pengajaran atau hibrida yang mengimbangkan interaksi tatap muka dan daring, fokus pada penampilan dan seksual serta pengetahuan. Yang ketiga, kebijakan sekolah yang dijamin akses dan penetapan standar perilaku digital. Yang terakhir, memperdaya murid lewat proyek kolaboratif daring yang menumbuhkan tanggung jawab, kreativitas, dan keterampilan berpikir kritis. Itu dia presentasi dari saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.